Action. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Yang terhormat Bapak Kepala SMP Negeri 1 Purwojati, yang saya hormati Bapak Ibu Guru hebat SMP Negeri 1 Purwojati. Pertama dan yang paling utama, marilah kita panjatkan puji syukur kepada Allah SWT karena pada kesempatan kali ini kita masih diberi nikmat untuk menimba ilmu. Dalam acara diseminasi budaya positif oleh calon guru penggerak Bapak Suyarno SKOM. Kedua, sholawat beserta salam semoga selalu tercurahkan kepada junjungan kita Nabi Agung Muhammad SAW. Beliau Nabi yang sudah sukses dalam misi besarnya untuk kesemerbakan agama Islam. Dan semoga kita semua di sini akan mendapatkan syafaatnya kelak yaumil qiyamah. Allahumma. Baiklah Bapak Ibu guru hebat, pada kesempatan kali ini izinkan saya membacakan susunan acara. Yang pertama adalah pembukaan acara, yang kedua menyanyikan lagu Indonesia Raya. Acara yang ketiga adalah sambutan dari Bapak Kepala SMP Negeri 1 Purwojati. Acara yang keempat merupakan acara inti diseminasi budaya positif calon guru penggerak, dan yang terakhir adalah mengawali acara pada pagi hari ini. Marilah kita buka dengan bacaan basmalah bersama. Bismillahirrahmanirrahim. Acara yang kedua adalah menyanyikan lagu kebangsaan Indonesia Raya kepada Ibu Kanti Islam, dan mohon hadirin berdiri. Hiduplah Indonesia Raya, Indonesia tanah airku, tanah tumpah darah. Di sanalah aku berdiri, cari pandu ibu. Indonesia kebangsaanku, bangsa dan tanah airku. Marilah kita berseru, Indonesia bersatu. Hiduplah tanahku, hiduplah negeriku, bangsaku, rakyatku semuanya. Bangunlah jiwanya, bangunlah badannya untuk Indonesia Raya. Indonesia Raya, merdeka, merdeka, tanahku, negeriku yang ku cinta. Indonesia Raya, merdeka, merdeka, hiduplah Indonesia Raya. Indonesia Raya, merdeka, merdeka, tanahku, negeriku yang ku cinta. Indonesia Raya, merdeka, merdeka, hiduplah Indonesia Raya. Terima kasih, hadirin dipersilakan duduk kembali. Acara selanjutnya adalah sambutan dari Kepala SMP Negeri 1 Purwojati kepada Bapak Suyarno SPD. Disilakan. Kami sampaikan terima kasih. Dan inilah acara yang kita tunggu-tunggu, ya. Sepertinya Bapak Ibu guru sudah tidak sabar menanti ilmu dari Bapak Suyarno SKOM. Acara diseminasi budaya positif. Kami persilakan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ya. Pada Bapak Kepala SMP Negeri 1 Purwojati yang saya hormati, Bapak Ibu guru SMP Negeri 1 Purwojati yang saya hormati,
Marilah kita bersama-sama mengucapkan syukur kepada Allah yang mana pada kesempatan siang hari ini kita bisa berkumpul di sini dalam rangka diseminasi modul 1.4 budaya positif yang diselenggarakan di SMP 1 Projati akan menyampaikan atau diseminasi aksi nyata saya selaku guru penggerak. Salawat serta salam senantiasa kita sanjungkan kepada junjungan Nabi besar Muhammad SAW. Mudah-mudahan kita semua kelak syafaatnya di yaum. Bapak Ibu yang saya hormati, sebelum acara kami mulai atau materi disampaikan, yang pertama saya selaku calon guru penggerak angkatan 9 mengucapkan banyak terima kasih kepada Bapak Ibu guru semuanya yang sudah meluangkan waktunya untuk kegiatan ini. Dan mohon maaf jika ada kekurangan dari hal-hal yang lain. Sekali lagi saya mohon maaf yang sebesar-besarnya. Dan saya ucapkan terima kasih juga kepada teman-teman yang sudah membantu mensukseskan acara pada siang hari ini. Oke, sebelum acara dimulai, sebaiknya kita breaking dulu, ya, breaking dulu agar konsentrasi kita nyambung lagi. Ya, konsentrasi nyambung karena kondisinya cukup panas. Agar kita fresh sedikit, maka kita breaking dulu. Mohon maaf Pak Syukur yang ram-ram dulu. Ya. Oke, semuanya nanti berdiri, ya. Berdiri. Ikuti yang ada di video. Silakan Bapak Ibu untuk berdiri. Bagian dokumentasi nggak harus berdiri. Terima kasih tepuk tangan untuk Bapak Ibu ya. Sama dia. Oke. Selanjutnya Bapak Ibu, mungkin Bapak Ibu tidak asing lagi dengan kalimat budaya positif ya. Cek. Oke, cek kembali. Ya, saya ulangi. Mungkin Bapak Ibu budaya positif itu insya Allah tidak asing lagi di benak Bapak Ibu semuanya. Menurut Bapak Ibu semuanya, coba budaya positif itu apa? Coba silakan bersama-sama. Yang mungkin tahu atau memahami budaya positif itu apa? Silakan. Bu Desi. Menurut saya budaya positif itu adalah budaya yang baik yang ada di sekolah. Misalkan kegiatan bersalaman pagi ketika mau masuk itu kan harus baris dulu, kemudian salaman dengan bapak ibu guru. Itu menurut saya salah satu contoh dari budaya positif, budaya yang baik di nyata. Terima kasih. Tepuk tangan untuk Bu Desi. Ya. Oke. Selanjutnya coba Pak Syukur kita scroll ke
Lawak berikutnya. Orang ambil expertnya mas, coba masnya. Nah, saya tanya berikutnya ya, kira-kira budaya positif di sekolah kita kira-kira sudah dilakukan apa belum Bapak Ibu? Sudah. Apa contohnya? Sudah, seperti yang sudah disampaikan tadi oleh Bu Desi, ketika anak sampai sekolah sudah salaman, sudah bersapa dan sebagainya. Dan ketika saat jajan di kantin, anak juga sudah tertib, antri dan seterusnya. Oke, terima kasih Bu Tati yang sudah menjawab. Tepuk tangan untuk Bu Tati. Inilah seharusnya pembelajaran di kelas itu mestinya seperti ini Bapak Ibu. Tidak harus langsung kepada materi yang kita sampaikan, tapi berikan dulu pemantik-pemantik agar anak itu mengamati dulu apa yang telah dipelajari di rumah, begitu ya. Oke, pada materi hari ini sebelum lanjut lagi, ini ada beberapa pertanyaan lagi ya. Yang pertama adalah pemberian hukuman. Apakah dapat mendisiplinkan siswa menurut Bapak Ibu semuanya? Bu Kati. Menurut saya, kalau mendisiplinkan siswa berupa hukuman memang bisa, cuma lebih banyak kekurangnya apa ya. Jadi kadang malah ada rasa dendam, dia bisa itu bukannya dia malah tambah disiplin, tambah jadi kurang disiplin kayak gitu. Jadi ada sisi baik dan sisi buruknya. Cuma menurut saya lebih kurang tepat kalau berupa hukuman, lebih tepat hukuman yang sifatnya ke pendidikan, contohnya misalnya menulis atau suruh menghafal apa, begitu Pak. Oke, terima kasih. Tepuk tangan. Ya, Terima kasih Bu Kanti. Ya, tadi pertanyaan satu, kemudian pemberian hadiah. Ini juga menurut Bapak Ibu, pemberian hadiah ini apakah akan meningkatkan prestasi siswa? Coba Ibu Norma. Terima kasih. Untuk menurut saya tadi pertanyaannya memberikan hadiah, apakah akan meningkatkan prestasi? Kalau menurut saya juga seperti Bu Kanti, seperti hanya dengan hukuman. Untuk pemberian hadiah pun cenderung ke misalkan bisa meningkatkan prestasi atau malah mereka menjadi hanya sekedar mengejar hadiahnya. Gitu. Oke, terima kasih. Tepuk tangan. Oke, ya. Cukupkan dulu untuk pertanyaan karena tadi di atas sudah dua, kemudian ini sudah dua, jadi ada dua pertanyaan, tapi kami tidak akan menjawab secara langsung. Nanti Bapak Ibu mengikuti materi-materi yang akan kami sampaikan. Apakah budaya positif itu atau budaya positif itu arti yang sebenarnya seperti apa? Kemudian apakah budaya positif itu sudah tercipta di sekolah kita seperti apa kalau sudah tercipta begitu ya. Kemudian pemberian hukuman itu akan mendisiplinkan siswa atau tidak. Kemudian pemberian reward atau hadiah itu akan membuat siswa berprestasi atau tidak. Nah, nanti akan kita bahas pada materi yang akan kami sampaikan berikut ini. Oh ya, sebentar. Hari ini, pada kesempatan hari ini, saya akan menyampaikan 6 materi. Yang pertama adalah disiplin positif dan nilai kebajikan universal, kemudian teori motivasi hukum dan penghargaan restitusi, kemudian keyakinan kelas, kemudian kebutuhan dasar manusia dan budaya berkualitas, kemudian yang kelima adalah restitusi atau 5 posisi kontrol kita sebagai manusia atau sebagai guru, kemudian segitiga restitusi. Ini yang akan kita bahas pada materi hari ini. Jadi nanti dari pertanyaan-pertanyaan di atas nanti akan menjawab semua tadi yang sudah saya sampaikan pada pembuka tadi. Oke, Pak Syukur untuk dibuka di PDF-nya.
Mas. Yang filosofi. Oke, Bapak Ibu, filosofi KHD atau Ki Hajar Dewantara, filosofi menuntun laku murid. Apa itu Pak Syukur? Menuntun laku murid itu berjalan bersama-sama serta tujuan yang itu aja. Pak Syukur dulu. Isi. Lanjut kelas sebentar Bapak Ibu. Intinya Bapak Ibu gini, dibuka lagi ya diulangi lagi bahwa siswa itu kita dalam membimbing siswa atau memberi pengajaran kepada siswa itu sudah mempunyai kodratnya masing-masing. Kodrat anak adalah atau kodrat murid ada dua, kodrat alam dan kodrat zaman. Nah, anak dilahirkan itu sudah mempunyai sebenarnya sudah ada bekal ya, ada bekal yang samar. Nah, kita selaku guru adalah tugasnya membimbing, menuntun, bukan menghukum, bukan juga apa namanya? Apa Mas Aka? Reward. Iya, reward ya. Tidak memberi tekanan. Kita itu sebagai seorang guru harus bisa mengamong ya, dan bahkan bisa menghamba kepada murid. Nah, ini kemudian menurut laku murid, ini saya ulangi lagi, tulisannya nggak kelihatan ini menurut laku murid karena belajar bersama-sama serta tujuannya jelas. Kekuatan laku murid di antaranya semangat budi pekerti ya. Kemudian budi pekerti karena meningkatkan keagungan Tuhan. Kemudian kodrat alam karena penyesuaian diri lingkungan tersebut sehingga anak tidak tertinggal. Kemudian nilai-nilai karakternya adalah ada gotong royong dan lain-lain. Ya, ini ada gotong royong, toleransi, tanggung jawab. Ini adalah salah satu budi pekerti yang atau budaya positif yang kita harus miliki. Oke, Bapak Ibu, slide kedua Mas Bos. Nah ini orang keton disiplin positif dan nilai-nilai kebajikan universal. Maksudnya begini Bapak Ibu, bahwa budaya positif itu yang bersifat universal ini itu tidak harus atau tidak selalu digunakan di SMP 1 Purwojati saja. Tetapi nilai budaya positif yang universal itu nanti akan berkembang dan akan tertanam oleh anak atau peserta didik kita mulai dari sekolah, masyarakat sampai dengan di luar wilayah. Contoh sekolah di luar negeri pastinya selalu membawa budaya positif yang pernah tertanam di sekolah kita. Gitu. Jadi itulah nilai-nilai kebajikan yang disebut universal. Jadi menyeluruh, bukan hanya diterapkan saja di SMP 1 Purwojati, tapi di seluruh tingkatan, bahkan di lingkungan masyarakat. Itu adalah nilai-nilai kebajikan yang universal. Kemudian perubahan paradigma pembelajaran. Menurut teori kontrol ini, Dr. William Glasser, ilusi guru mengontrol murid, kemudian ilusi bahwa semua penguatan positif, efektif dan bermanfaat, kemudian ilusi bahwa kreatif dan membuat orang merasa bersalah dapat menguatkan karakter, kemudian ilusi bahwa orang dewasa memiliki hak untuk memaksa. Ya, lanjut Mas. Nah, bagaimana seorang bisa berubah dari paradigma stimulus respon kepada stimulus kontrol? Ini menurut Stephen R. Covey ya.
Bila kita ingin membuat kemajuan peralihan sedikit-dikit, ya, ubahlah sikap atau perilaku Anda. Namun apabila kita ingin memperbaiki cara-cara utama kita, maka kita perlu mengubah kerangka acuan kita. Ubahlah bagaimana Anda melihat dunia, bagaimana Anda berpikir tentang manusia. Ubahlah paradigma Anda, skema pemahaman dan penjelasan aspek-aspek tertentu tentang realitas. Nah, ini di sebelah adalah tabel stimulus responnya, realitas kebutuhan kita, kemudian kontrolnya atau kenyataan realisasinya adalah kebutuhan kita berbeda. Jadi perbedaan realisasinya maksudnya begini Bapak Ibu. Realitasnya adalah tentang kebutuhan, kebutuhan. Kita adalah mempunyai satu kata kebutuhan, tapi di antara satu dengan yang lain mempunyai kebutuhan yang berbeda. Tentunya pada peserta didik juga sama-sama sebagai peserta didik, ya, sedang belajar di SMP 1 Purwojati yang mempunyai sama-sama keinginan untuk belajar, tapi mereka anak-anak kita tidak sama dalam dalam mengambil satu atau dalam mengambil kebutuhan itu tidak semuanya sama. Artinya apa? Yang satu harus berpikir cepat, bisa berpikir cepat, yang satu berpikir sedang, yang satu berpikir lambat. Ini adalah salah satu stimulus respon. Oke Pak, syukur. Lanjut. Nah, ini adalah makna kata disiplin tadi yang sudah dijawab oleh Bu Desi, ya, terkait dengan disiplin. Seseorang yang memiliki disiplin diri berarti mereka bisa bertanggung jawab terhadap apa yang dilakukan karena mereka mendasarkan tindakan mereka pada nilai-nilai kebajikan universal. Dan dalam hal ini Ki Hajar Dewantara menyatakan bahwa pertanggungjawaban atau Tuan Deli itulah salah satu menjadi sisihannya hak atau kewajiban dari seseorang yang pegang kekuasaan atau pemimpin. Adapun artinya tidak lain ialah orang tadi harus mempertanggungjawabkan dirinya serta tertibnya laku diri dari segala hak dan kewajibannya. Ini adalah menurut Ki Hajar Dewantara pada pikiran konsepsi keteladanan sikap mereka halaman 2013 halaman 469. Ini yang kutipan-kutipan. Ini copy paste dari berbagai media. Coba berikutnya. Nah, ini makna nilai-nilai kebajikan. Nilai-nilai kebajikan adalah sifat-sifat positif manusia yang merupakan tujuan yang ingin dicapai setiap individu. Jadi itulah nilai-nilai kebajikan. Saya tidak akan membacakan keseluruhan, contoh satu saja. Seperti yang telah dikemukakan oleh Dr. William Glasser pada teori kontrol 1984 menyatakan bahwa setiap perubahan memiliki satu tujuan. Begitu. Ya, lanjut. Nah, ini 3 motivasi perilaku manusia. Ya, manusia itu menghindari ketidaknyamanan atau hukuman, itu pasti. Jadi kadang kita melakukan sesuatu itu takut dulu karena hukuman, bukan kesadaran diri yang kita lakukan. Seperti contoh Bapak Ibu ke Purwokerto naik motor, ya.
Ini biasanya ke Purwokerto pasti pakai helm. Yang terpikir oleh Bapak Ibu tidak tidak melaksanakan menggunakan helm ini bukan karena keselamatan, tapi cenderung kepada takut adanya polisi. Nah, ini adalah bentuk-bentuk yang semacam ini yang tidak tepat untuk dilakukan. Kemudian untuk mendapatkan imbalan atau penghargaan dari orang lain. Nah, siswa kita cenderung seperti ini Bapak Ibu. Contoh, kalau anak dikasih penghargaan, ya, cepat sekali untuk merespon. Ini nanti kalau bisa menjawab dikasih es krim, gitu. Ini akan cepat. Tapi setelah tidak diberi es krim, maka ini akan menjadi slow respon untuk menjawab semua pertanyaan-pertanyaan dari kita, atau bahkan nanti akan menjadi budaya yang kurang tepat dalam pendidikan. Nah, ini yang perlu Bapak Ibu ketahui, bahwa tiga motivasi perilaku manusia yang tiga ini harus kita budayakan dan ketika. Kemudian untuk menjadi orang yang mereka inginkan dan menghargai diri sendiri dengan nilai-nilai yang mereka percaya. Nah, ini yang penting sekali Bapak Ibu, bahwa dalam pendidikan sekarang harus betul-betul sadar dari diri kita, bukan dari diri anak, dan kita juga termasuk dari diri anak. Jangan sampai anak atau siswa belajar itu karena tuntutan tadi, gitu ya, dituntut untuk belajar tapi ternyata hasilnya juga tidak maksimal. Maka harus tumbuh dari dirinya sendiri dan bisa menghargai dirinya sendiri, gitu. Oke, lanjut. Ini pertanyaan ini saya lewatkan saja nih Bapak Ibu, cerita panjang sekali. Oke. Nah, sekarang apa itu hukuman? Nah, sebelum ke apa itu hukuman, saya akan buka materi dulu. Menurut Bapak Ibu, sobat, mana tadi ya? Nah, ini coba Bapak Ibu. Oke, monggo Bu. Ya, boleh. Enggak jelas ya? Enggak begitu jelas. Oke, saya yang membacakan saja. Nanti dijawab oleh Bapak Ibu semuanya. Mencatat 100 kali di dalam buku kalimatnya adalah saya tidak akan terlambat lagi karena terlambat ke sekolah. Intinya Bapak Ibu, anak itu diberi hukuman, ya, ada keterlambatan. Siswa datang terlambat, kemudian dikasih hukuman untuk mencatat dan menulis saya tidak akan mengulangi perilaku tersebut, ya. Saya tidak akan mengulangi lagi sebanyak 100 kali. Menurut Bu Maya, biar tidak ngantuk Bu Maya. Menurut Bu Maya ini hukuman apa konsekuensi Bu Maya? Gimana Bu Maya? Sedapatnya Bu Maya, kira-kira ini hukuman apa konsekuensi? Siswa terlambat, ya, siswa telat datang ke sekolahan, kemudian kita selaku guru memberi perintah tugas untuk mencatat saya tidak akan mengulangi lagi perilaku itu sebanyak 100 kali. Menurut Ibu itu termasuk apa? Termasuk hukuman atau konsekuensi? Konsekuensi. Hukuman. Oke, terima kasih. Kemudian apa lagi nih? Ada beberapa pertanyaan gitu. Lari mengelilingi lapangan basket 2 kali karena terlambat hadir ke sekolah. Gimana Bu Ana? Menurut Bu Ana gimana? Ini hampir sama kayak yang di atas. Menurut jenengan hukuman apa konsekuensi? Hukuman. Kemudian kalau Pak Islam, coba ini Pak Islam loh. Apa sih ini? Murid diminta untuk push up 15 kali. Ini karena olahraga sih, ya. Hukuman. Terima kasih.
Karena Pak Islam guru olahraga sehingga saya tanya tentang push up ya. Kebetulan. Kemudian menggantikan kertas tugas teman yang telah dicoret-coret. Hukuman apa konsekuensi? Konsekuensi. Kemudian memberikan membersihkan tumpahan air di meja tulis karena tersenggol pada saat belajar. Gimana Ustadz Hayun? Konsekuensi apa hukuman? Konsekuensi. Ya, betul ya. Kok jajan? Kita lihat bareng-bareng. Murid disuruh untuk tidak apa ini? Menggunakan sepatu seharian di sekolah karena tidak mengenakan sepatu hitam. Jadi ini ceritanya anak tidak menggunakan sepatu hitam. Kemudian anak ini disuruh lepas sepatu. Menurut Bapak Ibu semuanya, Mas Alwi apa Mas Alwi? Hukuman. Ya. Kemudian ini lari mengelilingi sudah. Ini PJOK ini. Lari mengelilingi lapangan basket 2 kali karena terlambat 10 menit untuk pelajaran PJOK. Pak Islam gimana Pak Islam? Pak Islam pas ini hukuman apa konsekuensi? Hukuman. Oke. Coba kita scroll ke bawah. Lihat. Nah, ini adalah jawaban dari Bapak Ibu ya. Salah. Orang apa? Karena kita akan tahu mengapa hukuman, mengapa konsekuensi. Ya, nanti kita akan bahas pada sebuah materi. Ini tadi dari 2 pertanyaan di atas sudah terjawab 2 tadi tentang budaya positif dan bentuk-bentuk budaya positif itu seperti apa tadi sudah terjawab. Kemudian hari ini tentang hukuman ya. Mari kita simak bareng-bareng. Mohon Bapak Ibu sekali lagi kami di sini sharing tentang apa yang kami dapat pada saat kegiatan guru penggerak. Ya, ini apa itu hukuman? Nah, ini Bapak Ibu. Hukuman bersifat tidak terencana atau tiba-tiba. Anak atau murid tidak tahu apa yang akan terjadi dan tidak dilibatkan. Hukuman bersifat satu arah dari pihak guru yang memberikan, dan murid hanya menerima suatu hukuman tanpa melalui suatu kesepakatan atau pengarahan dari pihak guru, baik sebelum atau sesudahnya. Hukuman yang diberikan bisa berupa fisik maupun psikis. Murid disakiti oleh satu perbuatan atau kata. Itulah yang disebut dengan hukuman. Jadi kalau tadi di atas ya mencatat 100 kali kemudian berlari mengelilingi lapangan, ya berarti itu hukuman. Karena apa? Diberikan oleh satu pihak saja oleh Bapak Ibu guru ya. Sedangkan kalau dilakukan oleh satu pihak ini, keputusan-keputusan yang dilakukan oleh satu pihak dalam aturan sekolah ini disebut sebagai hukuman karena siswa tidak dilibatkan dalam pembelajaran ini, tidak dilibatkan dalam pembuatan keyakinan kelas ini ya, atau tata tertib ini. Oke. Bapak Ibu, ya lanjut, sheet berikutnya. Nah, apa itu konsekuensi? Nah ini konsekuensi, ya, ini konsekuensi sudah terencana atau sudah disiapkan sudah dibahas dan disetujui oleh murid dan guru. Ini perlu digarisbawahi. Yang namanya konsekuensi adalah sudah disepakati oleh kedua belah pihak, baik itu guru dan siswa. Ya, ini. Kemudian umumnya bentuk konsekuensi dibuat oleh pihak guru atau sekolah, dan murid, ya, murid sudah mengetahui sebelumnya konsekuensi yang akan diterima bila ada pelanggaran pada konsekuensi
ya, konsekuensi murid tetap dibuat tidak nyaman untuk jangka waktu yang panjang, ya. Jangka panjang atau jangka pendek Pak Syukur tuh? Ini jangka pendek, ya, jangka pendek. Konsekuensi biasanya diberikan berdasarkan suatu data yang umum, suatu data yang umumnya dapat diukur. Misalnya setelah 3 kali tugasnya tidak diselesaikan pada batas waktu yang diberikan, atau murid melakukan kegiatan di luar kegiatan pembelajaran, misalnya mengobrol, ya, ini pada saat pembelajaran contoh ngobrol, maka murid tersebut akan kehilangan waktu bermain dan harus menyelesaikan tugas karena ketertinggalannya. Peraturan dan konsekuensi yang mengikuti ini sudah diketahui sebelumnya oleh murid. Sikap guru di sini senantiasa memonitor murid. Ini adalah satu konsekuensi. Jadi bedanya antara konsekuensi dengan hukuman tadi saya tegaskan atau saya ulangi. Kalau hukuman itu dibuat oleh satu arah, oleh guru saja, sedangkan konsekuensi adalah dibuat oleh dua pihak, guru dan siswa, ya. Tetapi di sini ada yang tidak nyaman pada posisi konsekuensi. Konsekuensi ini hanya berlaku jangka waktu yang pendek. Contoh, jangka waktu yang pendek itu siswa pada saat tidak mengerjakan tugas atau ngobrol tadi, dia patuh hukum, patuh aturan tersebut itu pada saat di situ karena takut dengan konsekuensi yang sudah disepakati. Karena 3 prinsip tadi di atas, ya, prinsip di atas tadi yang itu akan mempengaruhi ketakutan dengan hukuman, begitu ya, takut dengan hukuman. Nah, ini yang membedakan di sini. Nah, bentuk ini mungkin konsekuensi ini yang perlu kita pahami bersama agar tidak salah dalam mengarahkan siswa dalam membuat satu kesadaran. Oke. Ya, terus Mas Pur. Kemudian apa itu restitusi? Nah, ini Bapak Ibu, ada hukuman, kemudian ada konsekuensi, kemudian yang ketiga ada restitusi. Nah, restitusi adalah proses menciptakan kondisi bagi murid untuk memperbaiki kesalahan mereka sehingga mereka bisa kembali pada kelompok mereka dengan karakter yang lebih kuat. Ini menurut Gosen pada tahun 2004. Restitusi juga merupakan proses kolaboratif yang mengajarkan murid untuk mencari solusi untuk masalah mereka dan membantu murid berpikir tentang orang seperti apa yang mereka inginkan dan bagaimana mereka harus memperlakukan orang lain. Ini pernyataan dari Lasom Quest 1996. Jadi beda lagi dengan yang namanya restitusi, Bapak Ibu. Restitusi ini guru harus bisa memberi atau membantu menyelesaikan masalah pada siswa, dan siswa itu sendiri yang harus bisa menyelesaikan. Sebenarnya hanya mengarahkan saja bagaimana masalah-masalahnya, kemudian Bapak Ibu guru menanyakan keyakinannya, bagaimana kemudian memvalidasikan sebuah masalah-masalah itu sehingga guru nantinya akan memberi atau membantu bagaimana masalah siswa itu bisa terselesaikan oleh siswa itu sendiri dengan yang lebih kuat karakternya kepada keyakinan diri. Oke. Kemudian yang berikutnya adalah kebutuhan dasar manusia. Ada 5 kebutuhan dasar manusia. Ini pasti saya yakin Bapak Ibu sudah tidak asing lagi, kebutuhan untuk bertahan hidup. Pasti ini kita mempunyai ini. Kemudian
kebebasan. Nah, ini kebebasan dalam belajar sekarang sudah mulai berjalan. Kemudian butuh kasih sayang dan rasa diterima, atau apa itu bahasa Inggrisnya apa Bu Tati itu? Kasih sayang dan rasa diterima, love and belonging ya. Kemudian yang keempat ada apa maksudnya? Penguasaan, dan yang terakhir adalah kesenangan. Bapak Ibu, ini adalah kebutuhan dasar manusia yang sangat wajib ya, sangat wajib, dan Bapak Ibu harus tahu sehingga tidak salah dalam penerapannya. Gitu. Oke. Posisi kontrol. Posisi kontrol. Apa itu maksudnya? Restitusi. Ya. Posisi kontrol restitusi. Ada 5, ya. Ada 5 posisi kontrol restitusi. Ada penghubung, ada pembuat merasa bersalah, kemudian teman, ada pemantau, dan ada manajer. Ya, untuk membahas ini, Bapak Ibu, untuk ice breaking dulu. Mari kita ice breaking dulu, ya, agar Bapak Ibu tidak ngantuk, tidak ngantuk. Yang bukan. Iya, stop bullying. Oke, Bapak Ibu silakan untuk berdiri lagi agar tidak ngantuk. Ya, silakan nanti bernyanyi bareng-bareng ya, bernyanyi bersama-sama. Oke, ini karena ini solusi hari ini ya, kondisinya seperti ini. Kita bareng-bareng. Sing. Calon lagunya hafal kan? Ya. Di sini teman, di sana teman, di mana-mana kita berteman. Tidak ada musuh, tak ada lawan, semua saling menyayangi. Tidak ejek-ejekan, tidak pukul-pukulan, saling sayang. La 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 biasa. Sekali lagi ya. Biar tidak ngantuk, sekali lagi. Di sini teman, di sana teman, di mana-mana kita berteman. Ada musuh, tak ada lawan, semua saling menyayangi. Tidak ejek-ejekan, tidak pukul-pukulan, orang sayang teman-teman. Tidak ejek-ejekan, tidak pukul-pukulan. Luar biasa. Sawadika. Ya, oke, terima kasih. Oke, lanjut ya. Oke. Kita lanjut ke Kemana ya? posisi kontrol posisi kontrol restitusi. Ya, sekali lagi ada penghukum, ada pembuat merasa bersalah, ada teman, ada pemantau, ada manajer. Ya. Bapak Ibu yang saya hormati, ya, ini jadi orang udah baik. Bisa berapa Pak? Ya.
fungsi kontrol restitusi ini, ya. Oke, nggak apa-apa lah, nggak usah pakai mic ya. Nyetrum. Sebentar Bapak Ibu. Ya. Saya di sini karena bahasanya terlalu kecil. Tuh. Oke, berak macan. Guru berbuat, guru berbuat. Sebentar saya ambil kacamata. Seorang Berbuat, tulisan. guru bertanggung jawab. Saya lupa tidak pakai kacamata, dekat pun susah. Oke lanjut, ya, agar bisa dilihat. Guru berbuat, ya, penghukum. Ini identitas gagal, perilaku kontrol negatif. Oke. Kemudian motivasinya adalah eksternal. Di antaranya adalah menghardik, menunjuk, menyakiti, menyindir. Ini adalah hukuman atau penghukum. Contoh, ya, menunjuk-nunjuk, hei, dan sebagainya. Saya tidak sebutkan. Kamu salah dan sebagainya, ini tidak boleh ditunjuk-tunjuk semacam itu. Pembuat orang merasa bersalah, berserama menunjukkan kekecewaan mendalam. Ya Allah, kamu sudah diajar saya, kamu sangat menyakiti saya, gitu ya. Ini sebenarnya kalimatnya lembut tapi tidak tepat disampaikan oleh siswa. Kamu udah capek-capek saya ajar, tapi kamu masih seperti itu. Ini yang tidak tepat untuk disampaikan kepada siswa. Nah, siswa merasa bersalah nantinya seperti itu. Kemudian pada identitas berhasil atau sukses, perilaku kontrol positif adalah teman, memantau. Contoh dari teman, membuatkan alasan untuk murid-muridnya. Ini teman. Jadi ya dengan alasan yang positif tentunya. Contoh, walaupun itu salah disebutnya ya kurang benar dan sebagainya, tidak langsung menjudge bahwa itu adalah salah. Kemudian kalau memantau, menghitung dan mengukur. Jadi ada perbandingan ini. Kemudian kalau manajerial adalah mengajukan pertanyaan-pertanyaan. Jadi kenapa kamu seperti itu? Ya, itu contoh manajerial. Ini guru untuk berbuat. Kemudian kalau guru berkata, kamu tidak melakukannya, saya akan bla 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 bla. Ini adalah perkataannya seperti itu. Kalau perbuatannya di atas, perkataannya yang di bawah tadi. Kemudian kamu sudah mengecewakan ibu, tadi yang sudah saya sampaikan. Lakukan untuk bapak ibu yang sudah nanti bapak ibu bantu bersihkan. Ini contoh kalimat-kalimatnya semacam itu. Kemudian apa peraturannya, apa konsekuensinya, ya, apa yang telah kamu lakukan, apa yang tadi terjadi sekarang. Kemudian kalau sebagai manajer, apa yang kita yakini dan apa yang kamu yakini hal tersebut, kalau kamu meyakininya, kamu perbaikinya. Salah penulisan ya. Ya, harusnya ini tidak maukah. Iya, maukah untuk kamu perbaikinya, gitu ya. Ini contoh dari perkataan-perkataan atau penghukum ini. Oke, berikutnya, mengapa keyakinan kelas, mengapa tidak peraturan kelas? Ya, menekankan pada keyakinan seseorang
akan lebih motivasi seseorang dari dalam. Seseorang akan lebih tergerak dan bersemangat untuk menjalankan keyakinannya daripada hanya sekedar mengikuti serangkaian peraturan tertulis tanpa makna. Murid-murid pun demikian. Mereka perlu mendengarkan dan memahami arti sesungguhnya tentang peraturan-peraturan yang diberikan, apa nilai-nilai kebajikan di balik peraturan tersebut, apa tujuan utamanya, dan menjadi tidak tertarik atau takut sehingga hanya sekedar mengikuti serangkaian peraturan-peraturan yang mengatur mereka tanpa memahami tujuan mulianya. Jadi bedanya antara keyakinan kelas dan peraturan kelas, ya. Jadi kalau peraturan kelas ya tadi hampir sama dengan hukuman. Anak diberikan satu aturan tapi tidak tahu tujuannya seperti apa. Tapi kalau diberi suatu keyakinan, ya, bahwa ini loh baik, ya, maka anak itu akan sadar melakukan hal-hal positif. Nih bedanya di situ. Jadi tidak dibebankan kepada siswa, ya, tidak dibebankan kepada siswa terkait dengan aturan-aturan itu. Jadi biasanya aturan yang menjadi satu beban bagi siswa-siswanya. Sedangkan kalau keyakinan itu bisa ditanyakan kembali manakala siswa sudah membuat keyakinan kelas, kemudian siswa itu melanggar, maka ditanyakan kembali keyakinan kelas kamu seperti apa. Dan itu nanti akan menggugah keyakinan itu sendiri dan menjadi suatu nilai yang positif bagi peserta didik tersebut. Ini macam itu. Ini contoh keyakinan kelas. Contoh keyakinan kelas. Hormat, dari kata hormat. Kami meyakini bahwa sangat penting untuk menghormati semua orang dan barang milik orang lain. Ini adalah salah satu keyakinan kelas, menghormati, ya. Di dalam kelas mungkin ada saling menghormati. Artinya adalah semacam itu. Kemudian bekerja. Keyakinannya adalah seperti apa? Kami meyakini bahwa sangat penting untuk mengerjakan segala pekerjaan atau mengikuti kegiatan yang telah ditugaskan. Jadi anak ini nantinya akan tidak terbeban walaupun diberi tugas-tugas yang atau pekerjaan-pekerjaan yang banyak gitu. Kemudian diterima dan memiliki. Maka keyakinannya adalah kami meyakini bahwa sangat penting untuk merasa diterima pada satu kelompok dan saling peduli satu dengan yang lain. Ini adalah penting untuk kita pahami bersama bahwa anak-anak didik sekarang, belum paham betul terkait dengan keyakinan-keyakinan. Bahkan sudah paham tapi sering melakukan. Diharapkan dengan adanya keyakinan ini tidak ada siswa yang merasa ditekan, tidak ada siswa yang merasa dituntut, ya, karena sesuai dengan filosofi Ki Hajar Dewantara bahwa kita menuntun bukan menuntut. Jadi itu penting diberikan kepada siswa untuk bisa meyakinkan dirinya agar selalu menguatkan keyakinan-keyakinan kelas itu kemudian bisa diterapkan pada keseharian baik di dalam kelas maupun di masyarakat, begitu. Kemudian segitiga restitusi. Segitiga restitusi adalah suatu proses dialog yang dijalankan oleh guru atau orang tua agar dapat menghasilkan murid yang mandiri dan bertanggung jawab. Jadi dalam segitiga restitusi ini Bapak Ibu tidak hanya diterapkan di tingkat sekolah saja Bapak Ibu mengajar pada saat ada anak yang mengalami suatu masalah, tetapi juga bisa dilakukan di rumah
kita sebagai orang tua tentunya anak-anak kita sering mengalami berbagai masalah. Nah, agar anak ini tidak tertekan, anak ini merasa dilindungi, maka pendekatan-pendekatan yang lebih tepat adalah menggunakan pendekatan segitiga restitusi, yaitu dengan dialog ini ya, dengan anak tersebut, sehingga anak tidak merasa takut untuk dihukum. Biasanya kalau takut dulu dihukum, malah akhirnya nggak jujur anak-anak kita. Terbukti di sini ya sama, umpamanya anak umpamanya di sekolah di kantin melakukan tindakan yang tidak terpuji, ya, mengambil. Ini dia akan mencoba, kalau ketahuan mencoba untuk menghindar karena takut akan hukuman dari petugas. Nah, hal ini yang kurang tepat dilakukan di sekolah, di sekolah ataupun di rumah sama saja. Nah, proses tiga tahapan tersebut didasarkan pada prinsip-prinsip utama dari teori kontrol, yaitu 1. Menstabilkan identitas, kemudian memvalidasi tindakan yang salah, kemudian menanyakan keyakinan. Ini adalah salah satu 3 tahapan segitiga restitusi. Yang pertama tadi menstabilkan identitas. Contohnya seperti apa? Kenapa kamu melakukan seperti itu? Gitu. Kemudian validasi tindakan yang salah. Kenapa kamu melakukan itu? Ya, kenapa kamu lakukan? Ya, apa manfaatnya? Kemudian menanyakan keyakinan. Ya, keyakinan yang sudah dibuat oleh siswa itu sendiri. Nah, kamu melakukan seperti itu, kira-kira kamu sudah melanggar kesepakatan yang sudah ditentukan oleh kelas dan sebagainya. Ini adalah penting untuk kalian, untuk Bapak Ibu semuanya. Mohon maaf, ini penting karena anak ini tidak akan merasa dihukum atau tidak akan merasa tertekan dengan aturan-aturan yang ditetapkan oleh sekolah dengan menggunakan keyakinan kelas atau keyakinan sekolah. Nah, ini bentuk segitiga restitusinya, kurang lebihnya semacam ini. Kemudian terima kasih, ya. Oke, Bapak Ibu yang saya hormati, ya. Inilah pemaparan dari saya tentang budaya positif. Kami berharap bareng-bareng kita terapkan dan sharing, sharing bersama di sekolah agar siswa kita betul-betul sadar, kemudian disiplin, ya, sadar kemudian disiplin apa yang sudah menjadi ketentuan bersama tentang budaya positif di sekolah. Oke. Mungkin sampai di sini. Coba Bapak Ibu ada yang mau menanyakan, silakan, atau sedikit mereview atau menyimpulkan apa yang saya paparkan pada hari ini. Bisa Bu Tati? Menyimpulkan sedikit, silakan Bu Tati. Nanti 2 lah ya, saya minta 2 orang. Bu Kanti atau Bu Norma atau Bu Desi. Coba silakan, sedikit aja. Intinya sebagai guru, posisi kita adalah sebagai manajer, bukan sebagai teman ataupun pembuat salah. Kemudian yang kedua, setiap setelah diri melakukan kesalahan, sebaiknya jangan langsung menghukum untuk menulis 100 kalimat atau berlari-lari dan seterusnya, tapi alangkah baiknya dengan menerapkan segitiga restitusi, mulai dari stabilitas identitas dan seterusnya. Oke, terima kasih. Tepuk tangan untuk Bu Tati. Terus satu lagi siapa? Bu Kanti. Bu Kanti, apa Bu Norma? Atau siapa? Silakan.
Bukan sih. Bukan nih. Silakan review materi tentang budaya positif mulai apa yang tadi saya sampaikan sampai hari. Oke, silakan. Jadi intinya menurut saya budaya positif itu perlu diterapkan agar lingkungan menjadi lebih nyaman. Dengan kenyamanan siswa menjadi lebih tentram, tidak ada namanya apa tadi hukuman atau apa, tetapi hukuman itu lebih ke mendisiplinkan siswa. Vaselin, tipislin. Ya, intinya yang saya tangkap tadi seperti itu. Intinya membuat lingkungan menjadi lebih nyaman, enak untuk belajar dan siswa betah. Nah, itu aja. Oke, terima kasih. Tepuk tangan untuk Bu Kak juga. Sorry, Jadi Kak. beberapa pertanyaan-pertanyaan di atas sudah terjawab selesai sudah jawabannya ya secara modul tadi disampaikan. Saya tidak menyampaikan itu benar atau salah, tapi Bapak Ibu sudah mengamati sendiri materi-materi yang sudah kami sampaikan. Ada hukuman, ada penghargaan. Ternyata itu semua tidak menjadikan suatu hal yang positif di sekolah. Budaya positif. Justru membangun kesadaran diri pada siswa adalah menjadi hal yang positif untuk siswa kita. Oke, terima kasih. Dari saya cukup sekian. Apabila saya menyampaikan materi ini banyak kekurangannya, saya mohon maaf yang sebesar-besarnya. Dan terima kasih untuk Bapak Ibu guru hebat semuanya yang telah membantu menyukseskan kegiatan pada siang hari ini. Tepuk tangan untuk Bapak Ibu guru semuanya. Sekian. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Oke, terima kasih.